Saudara pendengar, kualitas udara Jakarta pada hari ini, Selasa 12 Desember 2023 pada pukul 9 pagi tadi, terpantau tidak sehat dengan konsentrasi 2,5 partikulat meter, 2,6 kali lipat batas aman standar WHO. Konsentrasi ini disebut tidak sehat bagi kelompok yang sensitif. Melansir dari halaman Indeks Standar Pencemaran Udara KLHK, Indeks Kualitas Udara rata-rata Jakarta sebesar 80 dengan rata-rata konsentrasi partikulat meter 2,5 sebesar 39,7 mikrogram per meter kubik pada pukul 9 pagi tadi. Sementara itu perkembangan kualitas udara Jakarta 8 jam terakhir juga menunjukkan udara Jakarta cenderung tidak sehat bagi kelompok sensitif. Dan kualitas udara Jakarta terendah pada level 29,1 mikrogram per meter kubik, sedangkan konsentrasi tertinggi dengan nilai 40,0 mikrogram per meter kubiknya. Dan dari hal ini ya, saudara pendengar, kita mempelajari bahwa sebenarnya kualitas udara yang buruk ini berdasarkan dari polusi yang masih saja terjadi di ibu kota. Dan untuk mengurangi polusi sebenarnya mudah sekali ya. Salah satunya adalah dengan mengubah kendaraan transportasi yang biasa kita gunakan menjadi transportasi umum ya, seperti itu. Dan bisa juga merupakan habit kita atau budaya kita menjadi budaya suka berjalan kaki. Dan hari ini kita mengangkat tema kurangi polusi, mari budayakan berjalan kaki. Kami akan membahasnya bersama dengan Alfred Sitorus, Ketua KOPEKA dan anggota FUBI, Forum Udara Bersih Indonesia. Sudah di ujung telepon, kita sapa. Selamat sore Bang Alfred, apa kabar? Iya, selamat sore Jira. Kabar baik, gimana kabarnya? Sehat kabarnya ya Bang, alhamdulillah. Kami juga sehat di studio ini. Oke. Tapi nggak batuk-batuk kan? Saya masih batuk-batuk sampai sekarang. Tapi bukan karena polusi juga sih, memang udara juga ya. Kita juga tahu bahwa ini udah memasuki musim pancaroba juga. Nah, tapi berbicara soal batuk-batuk, soal penyakit ya, ini juga memang bisa berpengaruh dari polusi udara yang terjadi. Kualitas udara kita memang semakin membaik, tapi polusi tidak bisa dipungkiri masih terus terjadi. Bang Alfred dulu melihatnya seperti apa sekarang ini? Jadi gini, Zira dan semua teman-teman RRI, yang pertama adalah kita lihat bahwa dengan adanya perubahan pancaroba dari musim kering gitu ya dari El Nino ke La Nina gitu ya, orang berharap bahwa pencemaran udara atau polusi udara di perkotaan itu seperti Jakarta itu akan menurun. Ya sebenarnya kalau di udara ambiennya menurun, tapi kalau di roadside-nya atau di pinggir jalan itu kan ada pola pengukuran udara itu ada dua tipe kalau tidak salah. Yang pertama itu adalah udara ambien di atas atmosfer, dan juga ada di roadside monitoring gitu. Nah itu yang paling menyiksa para pejalan kaki sebenarnya, Kira gitu. Padahal tentunya kita lihat bahwa exposure atau pajanan dari pencemaran udara ini kan yang paling kontak langsung itu adalah dengan para pejalan kaki dan juga pesepeda gitu ya. Karena mereka ada di tepi jalan gitu, di atas trotoar. Nah, padahal kalau kita lihat rujukan dari data penelitian yang ada, setiap orang yang berjalan kaki dalam rentan 1 kilometer itu dia bisa mengurangi karbon dioksida itu untuk seseorang itu bisa 222 gram CO2 atau karbon dioksidanya. Jadi kalau seseorang itu berjalan, yang sekarang itu kan ada, ayo berjalan kaki 10.000 langkah gitu. Kalau dikonversi 10.000 langkah itu kan kurang lebih itu kan sekitar 5 sampai 6 kilometer ya kira ya. Gitu. Nah, jadi dalam artian 360 hari atau setahun, seseorang bisa mengkonversi berjalan kakinya kurang lebih itu 6 kilometer kali 360 hari. Jadi seseorang itu bisa mengurangi pencemaran udara. Salah satu parameternya itu karbon dioksidanya itu kurang lebih 350.000 ton
ton ya karbon dioksidanya untuk satu orang loh ya. Jadi bayangkan kalau 10 juta orang atau 11 juta orang warga Jakarta melakukan hal sekecil ini, saya kira satu parameter itu akan bisa turun seketika. Tapi kita sampaikan bahwa seorang pejalan kaki itu tidak mungkin bisa zero emission kalau dia masih mix dengan angkutan umum, kan masih ada emisinya ya. Jadi masih ada emisinya. Namun ketika ini adalah pilihan yang sangat bijak adalah bagaimana masyarakat itu first and last mile-nya itu berjalan kaki dan point to point-nya itu menggunakan angkutan umum. Karena apa? Emisi yang dihasilkan oleh pengguna angkutan umum dengan menggunakan bis ataupun kereta itu emisinya kan sharing emission gitu. Jadi mereka saling berbagi emisinya. Jadi emisinya itu dibagi. Nah, itu berbeda dengan orang yang sendirian menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi seperti mobil gitu. Emisinya kan sendiri gitu. Jadi itu sangat tinggi. Jadi itu yang sebenarnya menyebabkan kota-kota besar seperti Jakarta gitu ya, emisinya cukup tinggi, pencemarannya cukup tinggi karena memang faktor yang paling utama pencemaran udara kalau kita lihat referensi yang paling banyak saat ini adalah dari sektor transportasi. Nah, dari sektor transportasi itu rujukannya apa? Kita kembali lagi. Sumber utama penggerak dari kendaraan bermotor itu apa? Yaitu bahan bakar kan sebenarnya. Jadi bahan bakar yang memang tidak kualitas, tidak ramah lingkungan. Baik, ya. Tidak ramah lingkungan, pasti juga akan sangat menyumbang emisi gas buang di Jakarta. Nah, yang paling terdampak itu siapa? Adalah orang-orang yang mengeluarkan low cost-nya, yaitu adalah bermobilitas dengan menggunakan kakinya ataupun sepeda dan juga dimix dengan menggunakan angkutan umum. Sebenarnya pemerintah harusnya berterima kasih dan bisa memberikan insentif ya bagi warga ya yang memberikan report bulanannya atau mingguannya kepada pemerintah. Ini saya sudah berjalan kaki. Kontribusi lah ya dari masyarakat itu. Iya, jadi ada apa apresiasi. namanya? Ada apresiasi. Sebenarnya bukan apresiasi, lebih kepada mungkin bisa memberikan misalkan gini, keringanan menggunakan angkutan umum. Jadi itu bisa dikonversi. Jadi di beberapa angkutan umum seperti di luar negeri, kalau Anda bisa sit up di stasiun 300 kali, itu Anda bisa gratis naik kereta gitu. Jadi hal-hal demikian itu kan sebenarnya banyak cara ya untuk memicu orang untuk lebih kepada ramah bermobilitas gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi ketika Anda memberikan report kepada pemerintah, saya sudah hari ini 10 km loh. Akumulasi 24 jam ya Zira ya, bukan satu perjalanan dari satu titik ke titik yang lain 10 km berjalan kaki. Itu kan tidak mungkin juga ya. Jadi kita melihat bahwa coverage setiap orang berjalan kaki di dalam kota itu minimal dia 10 km gitu ya. Dari banyak aktivitasnya seseorang, itu dia kasih masukan ke pemerintah, report ke pemerintah, nanti pemerintah kasih insentif ke orang itu. Jadi bukan subsidi ya, insentif gitu. Insentifnya apa? Si orang itu bisa dikasih diskon menggunakan angkutan umum gitu ya. Itu bisa sekali dengan sistem yang teknologi yang saat ini. Namun kan belum pernah dicoba untuk itu. Yang ada kan cuman hanya diskon kalau Anda belanja apa, tapi ketika masyarakatnya memberikan insentif untuk tidak mencemari udara Jakarta, itu sampai saat ini kita belum melihat bahwa ada insentif untuk itu, terutama bagi pejalan kaki, bagi para pesepeda yang memang tidak mengeluarkan emisi Zira. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya diharapkan oleh Koalisi Pejalan Kaki dan juga KUBI, bahwa ada insentif bagi masyarakat yang memang tidak mencemari udara Jakarta, namun mereka tidak diberikan insentif apapun. Bukan bicara kita mendapatkan subsidi atau diutamakan, namun kita melihat ketika mereka yang masih mencemari udara Jakarta itu bisa push and pull, bisa pindah ke angkutan umum. Jadi wah enak juga ya berjalan kaki, dapat insentif dari pemerintah walaupun kecil, misalkan Rp200 per hari, ataupun insentifnya itu 500 Rp lah gitu ya, untuk bisa meringankan menggunakan angkutan umum. Tapi sebelum kita berbicara mengenai semacam kompensasi untuk para pejalan kaki ini yang merupakan juga pendukung atau berkontribusi dalam mengurangi
polusi yang terjadi di ibu kota. Untuk fasilitas pejalan kaki sekarang ini, dari KOPK melihatnya seperti apa, Bang Alfred? Apakah memang sudah terpenuhi? Karena kita tahu ya, dengan polusi udara yang baik sekalipun, kalau memang tidak ada fasilitas untuk pejalan kakinya, ini artinya kan tidak saling mendukung dalam hal ini. Nah, seperti apa fasilitasnya, Bang Alfred? Jadi kalau kurun waktu dari 2016 sampai 2021, kalau merujuk datanya salah satu dinas di DKI Jakarta itu baru membangun kurang lebih 600 km panjang jalan di Jakarta, ya, trotoarnya, ya, trotoarnya. Nah, sedangkan komitmennya Jakarta itu adalah 2.600 km. 2.600 km panjang jalan di Jakarta yang kurang lebih 7.000-an kilometer. Jakarta itu punya komitmen akan membangun trotoarnya untuk pejalan kaki 2.600. Gitu. Jadi kalau ditanya fasilitasnya saat ini seperti apa, ya masih jauh ya dari harapan gitu ya. Kalau bisa dikatakan Jakarta ini ya masih merah rapornya, tapi menuju ke angka 6 gitu ya. Jadi kalau di survei rapor trotoarnya KOPK setiap tahunan itu, Jakarta itu masih merah. Karena apa? Karena Jakarta itu tidak hanya Sudirman Tamrin, Zira, gitu ya. Karena benar. Orang melihat Jakarta itu hanya Sudirman Tamrin, depannya kantor RRI, Jalan Medan Merdeka Barat yang trotoarnya lebar. Itu gitu bagusnya di situ ya, Bang ya. Iya, ya, banyak juga yang atau di dekat Menteng gitu kan. Atau di dekat Menteng ya. Tapi kan kita lihat bahwa bagaimana trotoar di perbatasan dengan Tangerang, Depok, Bekasi gitu ya. Apakah warga di sana menikmati trotoar seperti halnya orang yang ada di Sudirman Tamrin ataupun di Jalan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat gitu ya, atau Medan Merdeka Utara gitu ya. Jadi ini juga harusnya sama perlakuannya agar masyarakat terpicu niatnya untuk menggunakan mobilitas kakinya ya sehari-hari, walaupun tidak menyeluruh 24 jam ya berjalan kaki. Tapi paling tidak jumlah langkahnya yang diminta oleh pemerintah 10.000 langkah sehari itu bisa terpenuhi gitu ya. Jadi paling tidak itu. Jadi jangan sampai juga nanti kita masih mendapat label sebagai warga Indonesia yang paling malas berjalan kaki di seluruh dunia. Itu labelnya masih ada loh sampai saat ini. Oh iya, kita di peringkat berapa itu, Bang? Itu kita peringkat paling nomor 1, paling jeblok di bawah. Gitu. Oke, tapi itu jadi, pasti ada faktornya kan? Ada sebab akibat. Kenapa memang masyarakat Indonesia ini jadi malas untuk berjalan kaki gitu loh? Pasti ada yang menjadi penyebabnya. Faktor indikator yang diambil memang salah satunya adalah warga Indonesia itu mager berjalan kaki. Jadi sudah banyak pilihan-pilihan yang sudah diberikan ya, yang pragmatis seperti sepeda motor, apapun itu mobilitasnya, yang akhirnya melupakan jati dirinya sebagai pejalan kaki. Nah, yang berikutnya adalah infrastruktur ya. Infrastruktur salah satu. Nah, yang ketiga itu cukup tricky sebenarnya. Orang Indonesia itu masih menjadi jawaban trikinya itu adalah Indonesia itu kawasan tropis, panas dan yang lain-lain. Jadi masalah itu sebenarnya masih bisa dijawab. Kenapa nggak pernah bawa payung? Padahal orang Bogor itu kalau mau hujan bawa payung terus ya kemana-mana gitu ya. Jadi sebenarnya jawaban ini yang selalu pertanyaan nomor 3 ini yang menurut kami ya sebenarnya Indonesia itu dulu peringkatnya itu untuk berjalan kaki cukup tinggi karena kemana-mana itu masih leluasa dengan berjalan kaki. Bahkan kalau kita mau merujuk ke salah satu destinasi sejarahnya di Jakarta, di kawasan Kota Tua, dulu itu kan orang mau datang ke kawasan Kota Tua itu jarang ada yang mau berjalan kaki. Gitu. Karena memang kawasan Kota Tua itu tidak didesain untuk orang berjalan kaki. Tapi kan mau menikmati kota yang tua ini harusnya berjalan kaki, namun orang dari luar, dari dalam mobil, gitu menikmati kawasan Kota Tua. Apa nikmatnya gitu ya? Jadi kita mau rubah pola itu dengan menjadikan kawasan Kota Tua itu sebagai kawasan rendah emisi yang memang peruntukannya untuk pejalan kaki dan juga pesepeda. Jadi kita bisa menikmati kawasan Kota Tua itu dengan bisa melihat gedung dan yang lainnya dan lebih dekat gitu. Jadi ini yang sebenarnya faktor pemicunya itu banyak sekali yang bisa dipakai. Namun lagi-lagi saya itu melihat bahwa tolong untuk bicara fasilitas pejalan kaki itu jangan lagi-lagi memandangnya itu hanya Sudirman Tamrin gitu. Karena itu akan menyakitkan daerah-daerah lain yang belum bisa menikmati trotoar seperti yang ada di Sudirman Tamrin. Jadi agar bisa memicu warga yang lain ya, mari kita bangun
kawasan-kawasan jalan yang memang simpul-simpul pejalan kakinya cukup besar, seperti simpul stasiun, halte, terminal, sekolah, yang memang jumlah volume pejalan kakinya cukup tinggi, Zira. Itu yang sebenarnya bisa mengurangi ya bagian kecil dari pencemaran udara di Jakarta. Oke. Baik, Bang Alfred, apa pesan yang mungkin ingin disampaikan juga kepada saudara pendengar ya? Pemerintah juga untuk memenuhi bagaimana kebutuhan dari para pejalan kaki kita, mulai dari fasilitas, termasuk juga dari apresiasi atau kompensasi yang mereka butuhkan. Ya. Seperti apa pesannya, Bang? Ya, dan sekaligus ya ajakan juga untuk masyarakat untuk mau membudayakan jalan kaki, Bang. Seperti apa? Ya, sebenarnya gini, kalau dilihat di perkotaan itu, kami selalu menyatakan dari Koalisi Jalan Kaki, pesannya selalu seperti ini, Cira. Pandanglah trotoar itu sebagai peradaban setiap kota. Itu karena apa? Karena melihat kota itu beradab atau tidak dari fasilitas umumnya, salah satunya trotoar. Jadi bukan seberapa banyak kendaraan yang ada di jalan raya. Karena apa? Beban warga Jakarta akibat kemacetan itu kan 100 triliun. Beban kesehatan warga Jakarta akibat pencemaran udara itu 51,2 triliun per tahunnya, gitu. Apa mau kita tambah lagi? Nah, saya kira ini sudah kita cukupkan saja. Pilihannya sudah banyak. Nah, pesannya untuk eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta, gitu ya, Pemprov DKI Jakarta juga anggota DPRD yang saat ini, kita berharap bahwa political will-nya untuk membangun infrastruktur yang memang non-motorized transport itu jangan lagi diintervensi, tidak bermanfaat, mubazir dan yang lain-lain. Padahal kalau kita melihat bahwa setiap kota itu sekarang sudah beralih kepada walkable city, kota yang ramah untuk manusianya, bukan untuk kendaraannya. Jadi kota-kota yang saat ini masih kiblatnya kepada car oriented, ya memang kota-kota yang masih susah untuk bisa naik level kepada negara maju dan yang lain-lain. Jadi ini yang sebenarnya kita lihat bahwa Jakarta itu mau mengarah ke the global cities gitu ya. Jadi itu. Nah, untuk pemicunya bagi para warga Jakarta, sebisa mungkin bisa mengatur waktunya di mix antara berjalan kaki dengan menggunakan angkutan umum. Ya, tapi kan selalu saya kan pekerjaan saya ojek online dan yang lain-lain. Tapi kan tidak 24 jam. Tidak 24 jam, jadi masih bisa dipakai untuk tidak mengeluarkan emisinya. Namun lagi-lagi pilihan itu harus diambil ya oleh seseorang ketika dia memiliki komitmen bahwa komitmen saya hari ini harus menyelesaikan 10.000 langkah. Itu dulu. Jadi ketika kita sehari-harinya itu dalam penelitiannya Stanford University, orang Indonesia itu sehari-harinya itu baru 3.400 langkah per hari. Makanya paling malas berjalan kaki di seluruh dunia ininya dapat lagu itu. Jadi untuk itu ya kami berharap kepada pemerintah agar segera membangun infrastruktur dan mengejar targetnya ya di DKI Jakarta. Dan yang terakhir Zira, kami berharap DKI Jakarta segera mengundangkan yang namanya rencana induk trotoar di DKI Jakarta yang sudah kurang lebih 2 tahun mandek itu dokumennya. Terima kasih. Ya, baik, Bang Alfred, terima kasih sudah bersama dengan kami ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pencerahan bagi kita masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, bagaimana caranya untuk mengurangi polusi udara dengan budaya berjalan kaki. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bang Alfred. Sehat selalu. Selamat sore. Sama-sama. Selamat sore. Ketua KOPK atau Koalisi Pejalan Kaki dan anggota FUBI, Forum Udara Bersih Indonesia. Saudara pendengar, untuk Anda yang juga memiliki atau punya pendapat ya mengenai bagaimana mengurangi polusi dengan budaya berjalan kaki, silakan Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon 0213440696 atau 0213441499.